Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Yuwaningsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi belajar. Saat ini sering sekali atau banyak sekali kata motivasi yang beredar di masyarakat, dan banyak juga motivator yang sedang naik daun di berbagai media. Nah, motivasi itu sangatlah dibutuhkan untuk lebih semangat dan memicu diri. Motivasi itu tidak hanya berbentuk kata, tetapi dorongan yang kuat dari dalam diri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih motivasi itu. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai segala sesuatu, cita-cita, dan tujuan kita tersebut. Setelah kita memahami pengertian motivasi, langsung saja kita lanjut ke macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, motivasi motif naluri dan motif kognitif. Untuk motivasi motif naluri itu adalah motivasi yang muncul dari suatu kekurangan atau ketidakkeseimbangan filosofi. Contohnya, motif lapar, haus, sekresi, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Sedangkan motif kognitif itu tidak berkaitan dengan dasar-dasar dalam diri manusia. Nah, motif kognitif itu adalah kebutuhan yang dipelajari manusia dari lingkungan dan sosial masyarakat. Misalnya, kebutuhan untuk dihargai adalah kebutuhan yang tidak ada hubungannya dengan tubuh, seperti motif psikis, sosial, dan spiritual. Secara umum, tipe-tipe motivasi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu motivasi intrinsik, dan yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik. Untuk yang pertama, yaitu motivasi intrinsik, adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi tanpa adanya rangsang dari luar. Karena di dalam setiap individu itu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, motivasi intrinsik dalam proses belajar. Anak didik itu termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pembelajaran, bukan karena keinginan lain, seperti halnya ingin mendapat tujuan nilai yang tinggi, hadiah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu kebalikan dari motivasi intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah suatu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Nah, motivasi belajar ini dikatakan bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar situasi belajar. Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Kemudian motivasi dilihat dari dasar bentuknya, itu ada dua bagian, yaitu motif bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan itu motif-motif yang dibawa sejak lahir, seperti dorongan untuk makan, minum, dan untuk bekerja. Kemudian yang kedua yaitu motif yang dipelajari, seperti halnya dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu, pengetahuan, dan dorongan untuk mengajar suatu dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu motivasi menurut sifatnya. Itu dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama, motivasi takut, dan yang kedua, motivasi intensif, dan yang ketiga, motivasi sikap. Nah, yang pertama, motivasi takut. Apa sih motivasi takut itu? Motivasi ini yaitu individu yang melakukan sesuatu perbuatan karena adanya ketakutan. Dalam hal ini, di mana seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikarenakan adanya rasa takut. Misalnya, takut karena ancaman dari luar atau takut mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu motivasi intensif. Motivasi intensif ini yaitu individu melakukan sesuatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu yang intensif. Untuk intensif itu bermacam-macam, seperti halnya mendapat honor, terus dapat hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi sikap. Motivasi ini yakni motivasi yang lebih bersifat intrinsik, yaitu muncul dari dalam diri, berbeda dari dari motivasi sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke faktor-faktor mempermudah timbulnya motivasi. Nah, yang pertama yaitu kesiapan, yang kedua itu insentif, dan yang ketiga itu transfer. Nah, yang pertama itu kesiapan. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dengan cara tertentu. Nah, yang kedua yaitu insentif. Nah, insentif ini adalah penghargaan yang diberikan atas keberhasilan siswa sehingga siswa terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna untuk tujuan-tujuan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu transfer. Transfer adalah pengaruh dari hasil belajar yang diperoleh dari waktu yang lalu terhadap proses dari hasil belajar. Kemudian